Apa yang bakal kalian lakukan kalau sekitar jam 10 malam ke atas ada orang yang tiba-tiba mengetuk pintu rumah kalian? Mungkin ada yang ngerasa biasa aja dan langsung ngebukain pintu. Tapi pasti banyak juga yang merasa was-was, apalagi kalau yang mengetuk adalah orang tak dikenal. Pada awal tahun 2021 lalu, warga Filipina khususnya di desa Mindanao mengalami teror serupa. Tak hanya memakan korban jiwa, pelakunya bisa jadi bukan manusia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 31 April 2021 di Mindanao, Filipina, satu persatu warga mulai mengeluhkan kehadiran sekelompok orang berbaju hitam yang mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Bukan sekedar iseng biasa, karena ada dua warga yang ditemukan meninggal dunia di rumah mereka setelah membukakan pintu. Menurut warga Mindanao, ini adalah ulah sekte sesat yang memuja setan. Para anggota sekte biasanya berkeliling rumah warga satu persatu mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh untuk mencari korban. Siapapun yang membukakan pintu akan dipotong-potong dan ditumbalkan. Sebenarnya teror ini sudah berlangsung sejak tahun 2019, tapi karena berita COVID dan berita-berita lainnya jadi terlupakan. Semenjak teror menyerang, warga diminta untuk tidak meninggalkan sendal atau sepatu di depan pintu rumah mereka. Teror ini ternyata juga dialami oleh warga di kota Ozamis, Aloran, Singkaban, Plaridel, Lopez Haena, dan Oroquieta. Kalau ada penyebutan yang salah, gue mohon maaf. Tapi yang lebih menghebohkan lagi, para pengetuk pintu ternyata bisa menghilang dalam sekejap. Coba kalian lihat video CCTV ini. Enggak cuma bisa menghilang, menurut kesaksian tetangga yang secara langsung menyaksikan, para pengetuk pintu rumah ini ternyata bisa berubah bentuk menjadi hewan. Makanya sangat sulit bagi warga untuk menangkap para pelakunya. Berita dan kesaksian ini semakin membuat bingung pihak kepolisian Filipina. Setelah kejadian CCTV yang tadi kalian lihat, polisi menangkap dua pria aneh yang berkeliaran di sekitar rumah warga. Waktu ditanyai, kedua pria ini mengaku cuman iseng-iseng aja. Karena merasa nggak puas, polisi melakukan penggeledahan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan mereka menemukan beberapa barang mencurigakan. Ada selembar kain yang bertuliskan bahasa Tagalog tradisional yang bentuknya sangat mirip dengan rajah atau jimat. Kedua pria ini juga membawa sajam yang mereka ikatkan di bagian sisi pakaian mereka. Setelah diinterogasi agak lama, kedua pria ini masih belum mengaku. Mereka bilang, mereka bukan anggota sekte tapi anggota komunitas persaudaraan Filipina. Cuma, jawaban ini agak sedikit mencurigakan. Kenapa anggota komunitas persaudaraan harus membawa jimat dan dua senjata tajam? Berkeliling rumah warga sendirian lagi. Beda cerita kalau mereka mau mengamankan lingkungan sekitar. Dan harusnya kalau tujuan mereka emang baik, enggak perlu bilang mereka cuma iseng. Tapi guys, ternyata enggak semua warga percaya bahwa pelakunya memang anggota sekte sesat. Karena menurut beberapa orang lain, bisa jadi teror ini disebabkan oleh makhluk gaib, bukan manusia. Makhluk gaib yang dikenal dengan nama Aswang. Aswang adalah salah satu mitos yang sudah lama menghantui dan paling ditakutkan oleh masyarakat sekitar, terutama sejak zaman penjajahan Spanyol. Yang berarti ceritanya memang sudah dari dulu banget. Aswang dikenal bisa berubah wujud, bisa jadi manusia, bisa juga jadi hewan. Alasan kenapa teror ini tidak bisa dihentikan oleh polisi karena pelakunya berasal dari alam lain. Tapi ini kan cuma kepercayaan beberapa warga. Warga lainnya masih percaya bahwa ini adalah ulah sekte sesat yang memuja setan. Dan mereka sangat yakin dua pria yang ditangkap polisi memang ada kaitannya dengan sekte ini.
Jadi, pihak kepolisian memperdalam penyelidikan mereka untuk mengungkap kelompok sekte apa yang dimaksud oleh masyarakat. Setelah membuat warga Mindanao ketar-ketir, teror ini malah pindah ke bagian utara Filipina, di sebuah wilayah yang bernama Luzon. Akibatnya, pihak kepolisian Luzon harus bekerja sama dengan pihak kepolisian di Mindanao untuk menangkap pelaku sebenarnya di balik teror. Selama kejadian ini berlangsung, semua warga nggak berani keluar rumah. Semua aktivitas sangat terhambat, terutama malam-malam. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa dihimbau tidak keluar rumah. Nah, menurut hasil penyelidikan kepolisian, 2 warga yang katanya meninggal karena menjadi tumbal sebenarnya adalah korban perampokan yang tidak ada hubungannya dengan sekte sesat. Polisi juga tidak berhasil menemukan kaitan antara 2 pria yang mereka tangkap dengan sekte sesat. Meskipun 2 pria ini sangat mencurigakan, punya jimat, bawa sajam, tapi ternyata mereka terbukti memang merupakan anggota komunitas persaudaraan di Filipina. Komunitas yang bukan sekte sesat. Dan hingga sekarang, teror ini masih menjadi semacam momok yang ditakutkan oleh masyarakat. Namun tak bisa dibuktikan. Karena merasa tidak puas dengan penjelasan polisi, masyarakat di Filipina beramai-ramai memviralkan cerita mereka, meminta tolong pada semua orang untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut. Menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah ada kemungkinan teror ini memang berhubungan dengan sebuah sekte? Atau malah sebuah modus baru perampokan yang dengan sengaja membuat masyarakat takut? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe, dan bunyikan lonceng. Supaya kalian enggak ketinggalan video-video update terbaru dari kita. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so much untuk kalian yang udah dukung Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel ini, hai, salam kenal. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini atau TikTok gue di sini. Thank you so much and I'll see you guys soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.